Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi sosiologi dengan tema identitas sosial. Di sini kita akan belajar memahami siapa kita, siapa diri kita ini di dalam masyarakat. Apa itu identitas sosial? Aspek yang penting dalam identitas sosial ini siapa kita yang dibentuk oleh kelompok sosial karena kita hidup di dalam masyarakat. Gagasan ini memiliki dampak yang sangat penting atau signifikan pada pikiran, perasaan, perilaku. Gagasan ini lebih dari sekedar klasifikasi atau labelisasi. Komponen identitas sosial ini ada beberapa. Ini ada komponen kognitif, kategorisasi diri. Ini metode atau cara yang digunakan orang untuk mengklasifikasikan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu. Seseorang dapat mengidentifikasi diri sebagai pelajar. Contoh, kalian mengidentifikasi diri kalian sebagai pelajar. Kalau Bapak mengidentifikasikan diri sebagai seorang guru. Nah, dan sebagainya. Setiap orang punya identitas. Kemudian pengajaran diri. Orang mulai mempelajari kebudayaan, adat istiadat, kepercayaan, tindakan yang khas dari kelompok mereka sendiri setelah mereka mengklasifikasikan diri mereka tadi. Yang ketiga yaitu perbandingan sosial. Nah, orang akan membandingkan, menilai status sosial suatu kelompok dengan kelompok yang lain atau status sosial kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Ada lagi komponen yang afektif, ini identitas atau identifikasi emosional dan komitmen afektif. Nah, orang-orang memiliki ikatan emosional, keluarga misalnya, atau kelompok tertentu, memiliki rasa bangga terhadap kelompoknya atau lingkungannya. Kalau yang afektif, orang benar-benar komitmen untuk menjaga partisipasi mereka dalam organisasi, perannya sebagai ketua, sekretaris, atau hanya sebagai anggota. Ini komponen yang ketiga yaitu evaluatif, mengevaluasi harga diri kelompok. Nah, maka ada geng motor misalnya, itu ada harga diri mereka merasa bangga di situ. Namun yang jadi masalah ketika tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang negatif. Pendapat yang baik dan yang negatif atau yang kurang baik tentang kelompok dipegang oleh individu. Jadi individu di dalam satu kelompok tadi akan menilai bahwa pendapat atau kelompok mereka baik atau tidak. Orang yang memiliki rasa identitas kelompok yang kuat biasanya akan membela, loyal terhadap kelompok mereka. Kemudian ada stereotip, ini orang yang membentuk prasangka tentang kelompok lain, membentuk prasangka atau beropini terhadap kelompok lain, dan kelompok mereka sendiri beropini bahwa kelompoknya lah yang paling baik, biasanya seperti itu. Nah, ada stereotip yang baik dan yang kurang baik atau yang buruk. Nah, selanjutnya ini tempat pertama atau bengkel pertama pembentukan identitas. Nah, kalau kita bicara identitas, faktor yang pertama yaitu lingkungan keluarga, karena kita begitu dilahirkan di lingkungan tersebut. Nah, ini sangat membentuk identitas diri. Kemudian ada persepsi kita tentang dunia dan diri kita sendiri yang dibentuk oleh pengalaman di dalam keluarga ketika kita mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Meskipun keluarga memiliki dampak yang signifikan, identitas sosial adalah konsep dinamis yang berubah karena kita berinteraksi dengan masyarakat atau dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, selanjutnya pertunjukan identitas sosial nih. Lingkungan di sekitar kita, misalnya di masyarakat kita, teman-teman dekat kita, lingkungan sekolah, dan masyarakat pada umumnya yang lebih luas,
sebagai tempat atau wadah bagi cara kita menampilkan dan membentuk identitas kita. Identitas kita sangat dibentuk oleh pengalaman, sudut pandang atau pemikiran, pengaruh yang muncul, interaksi yang terjadi dalam lingkungan ini. Oke, selanjutnya kita masuk sesi terakhir, kesimpulan. Gagasan tentang identitas sosial ini bersifat dinamis, berubah, dan beraneka ragam. Identitas sosial hasil dari cara seorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kita dapat memahami diri, memahami orang lain, dan memahami masyarakat. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.